hak kerakyatan dan keputusan FIFA secara FAM. Satu adalah perkara 19 Perlembagaan Persekutuan di bawah peruntukan bahagian 3 Kaedah Kewarganegaraan 1964, iaitu naturalisasi. Komite Disiplin FIFA tidak hanya memberikan sanksi pada Federasi Sepak Bola Malaides, namun FIFA juga memberikan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan. Karena menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat saat pertandingan melawan Lesotho, pada babak penyisihan Piala Dunia 2026, pada tanggal 21 Maret tahun 2025 yang lalu. Saat itu Afrika Selatan menang 3-0 atas Lesotho. Namun Afrika Selatan ternyata menurunkan seorang pemain gelandang yang terkena akumulasi 2 kartu kuning. Dari hasil penyelidikan Komite Disiplin FIFA, terdapat pelanggaran sesuai pasal 19 Kode Disiplin FIFA, dan pasal 14 Peraturan Babak Penyisihan Piala Dunia 2026. Oleh karena itu Komite Disiplin FIFA menyatakan, pertandingan tersebut telah dibatalkan, dan Afrika Selatan dituntut membayar denda, dan sang pemain pun diberi peringatan keras. Dan mereka pun diberi waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Kemudian dari kondisi di negara tetangga yaitu negeri Malaides, ternyata kasus yang ada di negeri Malaides adalah kasus yang paling menghebohkan. Karena adanya skandal 7 pemain naturalisasi yang disangsi FIFA. Federasi Sepak Bola Malaides dianggap melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA, terkait dugaan pemalsuan dokumen. Namun entah mengapa dari pihak Malaides sejak awal malah heboh sendiri dan merasa yakin, bahwa permasalahan tersebut merupakan sabotase dari pihak lain. Yang ternyata, kesalahan itu ada pada pihak internal asosiasinya sendiri. FAM tunggu keputusan penghakiman FIFA sebelum kemukakan rayuan. FAM sendiri mengakui bahawa ada kesilapan teknikal ketika mendokumentasikan pemain-pemain warisan kepada Badan Induk FIFA. Ada yang kata I yang buat aduan, ada yang kata V yang buat aduan. Kami sebagai penyokong setia Harimau Malaya, kami tak kisah pun aduan tu datang daripada mana sekalipun. Yang penting Malaysia berada di landasan yang betul. Kalau betul, lawan. Kalau tak betul, kita kena akui kesilapan tu. Saya maklum tindakan terhadap 7 pemain bola skuad Melaya, dan Jawatankuasa Tata Tertib FIFA memutuskan FAM perlu membayar denda sebanyak 1.8 juta dan juga penggantungan ke-7 pemain ini, dan dikenakan denda RM10,560 berkuat kuasa serta-merta. FAM telah mengakui wujudnya kesilapan teknikal dalam serahan dokumen. Dia ada berbeza pemain warisan dan juga pemain naturalisasi. Boleh ke sebenarnya pemain warisan ini mewakili skuad Melaya sebenarnya? Kementerian Belia Sukan pernah menjawab di sisi Dewan Rakyat, di mana KBS tidak menghalang penggunaan pemain naturalisasi atau warisan untuk memperkuat pasukan kebangsaan. Namun pembangunan bakat tempatan tetap menjadi keutamaan. Dan buat masa ini proses rayuan sedang berjalan. 2 isu utama yang kita harus faham adalah hak kerakyatan dan keputusan FIFA secara FAM. Satu adalah perkara 19 Perlembagaan Persekutuan di bawah peruntukan bahagian 3 Kaedah Kewarganegaraan 1964, iaitu naturalisasi. Kedua, under the FIFA Regulations Eligibility Rules, artikel 5 dan 7 membenarkan pemain mewakili negara berdasarkan asal keturunan ibu bapa yang datang dari nenek moyang. FIFA bertanggungjawab menyemak dan mengesahkan kesahihan dokumen yang dihantar. Isu ni timbul sejak bila? Kenapa tiba-tiba timbul isu? Skuad Harimau Melaya kalahkan Vietnam 4-0, pusingan kerajaan Asia Cup. Ya, betul. Okay. Itu penting kerana yang protes tu biasanya yang kalah lah. Macam kita punya pilihan lah. Dari aspek kerakyatan, tidak dipertikaikan. Proses yang sangat teliti, tiada unsur yang boleh dipersoalkan mengenai proses itu. Dia bersangkut paut dengan isu di mana FIFA telah mengambil langkah tata tertib kerana mengatakan dokumen palsu. Untuk sebuah badan antarabangsa menuduh dokumen palsu itu secara tak langsung mengganggu hak kedaulatan dan proses undang-undang sebuah negara. Kenapa FIFA mengambil tindakan untuk menggantung dan mendenda sebelum membuka peluang untuk berbicara dulu? Dia declare in public forum terus. Jadi kenapa? Sebab you have to be the presumption of law, innocent until proven guilty. Sebab dia dah digantung selama 12 bulan. Impak yang lebih besar itu adalah kerana mereka juga adalah pemain klub bola masing-masing, dan sedikit sebanyak akan mengganggu penglibatan mereka. Perut nasi lah. FIFA sepatutnya harus berhemah dan bukannya membuat keputusan sebegitu. Kerana kerakyatan ini adalah memang hak kedaulatan dan undang-undang sebuah negara. Kenapa FIFA ni terburu-buru dalam menghukum FAM? Tapi
masih belum menggantung negara Zionis. Kenapa double standard situ? Kenapa bersikap berat sebelah dalam aspek ini dan tidak menghormati kedaulatan undang-undang sebuah negara? Rata-rata sebagian warganet Malaides hanya melihat dari sisi lain pada pihak luar, sehingga mereka yakin bahwa pemain keturunan mereka itu sah, maka muncullah argumentasi sabotase. Dan memang seperti itulah sifat dan sikap warga Malaides, khususnya mereka yang bertipe M, yang mengalami gangguan jiwa narcissistic personality disorder. Sehingga mereka tidak mampu melihat dari aspek lain yang ada di dalam negaranya sendiri. Bahkan warga Malaides hanya mampu berpikir berpatok dengan regulasi yang ada di negaranya sendiri, lalu dikaitkan dengan regulasi FIFA, padahal itu sudah jelas berbeda. Alasan mereka bahwa kenapa sebelumnya FIFA sudah setuju, lalu sekarang FIFA katakan dokumennya palsu. Apalagi dalam rilis FIFA karena adanya keluhan atau pengaduan, meskipun tidak menyebutkan pihak manapun, namun mencuatlah pernyataan liar dari negeri Malaides, bahwa adanya tindakan sabotase. Sedangkan dalam dunia sepak bola, hal seperti itu merupakan sesuatu yang wajar, jika adanya pengaduan. Jika memang tidak bermasalah, mengapa harus takut, dan menyalahkan pihak yang mengadukan ke FIFA? Entah itu dari pihak luar, misalnya negara asal dari para pemain, atau dari negara lain yang merasa dirugikan, seperti Vietnam dan Laos, atau bisa juga dari pihak internal Malaides sendiri. Dan ini membuktikan, bahwa warga Malaides tidak mampu memahami perpindahan kewarganegaraan seorang pemain sepak bola, dengan perpindahan asosiasi sepak bola. Padahal perpindahan warga negara sudah tentu berbeda dengan perpindahan asosiasi sepak bola. Apalagi mereka adalah seorang pemain profesional yang sudah berlaga pada kompetisi-kompetisi antar negara. Dalam aturan FIFA secara ringkas termuat beberapa aturan bagi seorang pemain agar dapat bermain untuk tim nasional barunya. Jika memenuhi salah satu dari beberapa kriteria, misalnya sebagai berikut. Lahir di wilayah negara tersebut, memiliki ayah atau ibu kandung yang lahir di wilayah negara tersebut. Lalu memiliki kakek atau nenek kandung yang lahir di wilayah negara tersebut. Berikutnya tinggal di wilayah negara tersebut minimal selama 5 tahun setelah mencapai usia 18 tahun. Dan dari beberapa poin tersebut, semuanya dibuktikan dokumen yang sah dan legal dari negara asal, bukan hanya di negara tujuan. Sehingga FIFA sebagai lembaga sepak bola, mengatur hal tersebut, agar tidak merugikan kedua negara, maupun sang pemain itu sendiri. Dan di suatu negara tujuan, dokumennya boleh legal, tetapi ada tidaknya bukti dokumen dari negara asal yang memuat atau mendeskripsikan dokumen sang pemain itu adalah sah, yaitu dokumen kelahiran dari orang tua, atau kakek nenek sang pemain, termasuk silsilah yang berkaitan dengan pemain. Jadi dalam isu ini bukan semata-mata isu politik, no. Ini kewarganegaraan. Allah nak tunjuk supaya kita berfikir ni. FAM sekarang ni dia kena jawab. KDN kena jawab. Jabatan Pertahanan Negara kena jawab. Menteri Belia Sukan kena jawab. Macam mana boleh bagi warga negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa, dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa, dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu, yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni 7 orang ni, dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak, anak dia ke, cucu dia ke, atuk dia ke? Indonesia dia tunjuk, ada. Oh, Indonesia dengki dengan kita. Kita pasukan 123 lah. Baru sekali menang dengan Vietnam, lepas tu kena tibai balik lah. Kau cerita apa ni? Ini tentang kewarganegaraan, identiti bangsa, identiti negara. Takkanlah kita boleh kompromi. Kau biar betul. Buktikanlah. Oh, okey, tak apa. Sekarang ni kita tunggu, buktikan. Kau bagi keluarkan gambar, moyang dia kahwin ke? Tak ada. Nak kata bau-bau Portugis jajah kita. Portugis dulu jajah kita. Ada keturunan dia dengan Portugis? Tak ada juga. Oh, Belanda pun jajah. Ada bau-bau Belanda? Tak ada juga. Oh, British jajah apa semua? Tak ada juga. Jadi sekarang ni dia kahwin celah bedah mana, keluar dia ni jadi warga negara.
Dan satu pertanyaan balik kepada mereka warga Malaides yang berpikiran sempit dengan menuding pihak lain melakukan sabotase, pernahkah mereka melihat dokumen dari ketujuh pemain tersebut? Atau setidaknya ada statement langsung dari orang tua sang pemain yang dipublikasikan, dari kakek nenek atau keluarga mereka, yang mengatakan bahwa pemain-pemain tersebut itu benar-benar keturunan dari negeri Malaides. Atau juga adakah deskripsi silsilah yang berkaitan, atau juga adakah keluarga atau sanak family mereka di Malaides yang ada hubungan darah dengan para pemain tersebut. Dan semua itu tidak pernah ditampilkan atau ditunjukkan ke publik. Bahkan minimnya histori diaspora Malaides di negara-negara Amerika Latin inilah yang membuat isu tidak sedap tentang dugaan naturalisasi ilegal makin memanas. Dan jika kita bandingkan dengan proses untuk para pemain keturunan Indonesia, dan itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan berbulan-bulan hingga hitungan tahunan, hanya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar-benar jelas. Lalu setelah itu, dalam tahap pengambilan sumpah sebagai WNI, itu pun wajib ada saksi dari pihak keluarga. Dan di Indonesia pun ada juga sanak family dari pihak para pemain keturunan. Sedangkan jika di negeri Malaides, hal tersebut dilakukan secara kilat dan senyap, lalu tiba-tiba ada pemain naturalisasi baru. Dan bahkan, di awal-awal proses naturalisasi pemain di Malaides pun, pernah dipertanyakan oleh beberapa pihak warga dari negara Malaides itu sendiri. Namun proses naturalisasi pemain terus berjalan, hingga kini mendapat sanksi oleh FIFA. Dan barulah sebagian besar fans timnas sepak bola Malaides kepanasan, kemudian menuding sana-sini pada beberapa pihak, termasuk Indonesia. Bahkan dari pihak mereka yang memulas dan mempertanyakan kasus tersebut, itu pun dicerca balik oleh netizennya, yang katanya tidak mendukung sepak bola di negaranya sendiri. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh pemuka sepak bola di negaranya itu, semuanya benar dan wajib diamini. Meskipun itu salah mereka sendiri. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh sang pangeran manja dari negeri Johor. Warga Malaides tak berani menentangnya, malahan seolah-olah mendukungnya, meskipun apa yang ia lakukan itu salah. Kenapa ramai yang gelak Kenapa ramai yang troll? Kalau yang gelak tu datang dari negara seberang macam Konoha, aku tak kisah. Ini rakyat kita sendiri yang gelak atas kejatuhan kita sekarang. Apa masalah korang ni? Kita ni disabotaj bak kata TMJ. Tak boleh ke support? Why ya ramai-ramai troll? Perhati je ni. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Sebelum PKP, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental.